Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita masuk lagi ke materi data warehouse data mining di pertemuan 10. Pada pertemuan 10 ini kita laksanakan secara online dan kemungkinan besar di pertemuan 11 juga kita laksanakan secara online ya. Jadi di akhir tahun kita online dulu, nanti kita akan offline lagi di awal tahun ya, di 2 sampai 3 minggu terakhir perkuliahan. Nah, minggu kemarin kita udah membahas mengenai transformasi data, di mana transformasi itu adalah tahap pengolahan data terakhir sebelum data yang tadi sudah diolah masuk ke dalam teknik data mining. Nah, kita masuk ke salah satu teknik data mining yang pertama yaitu klasifikasi. Dari materi kita ada 3 teknik data mining yang nanti diperkenalkan. Yang pertama klasifikasi, yang kedua clusterisasi atau clustering, yang ketiga nanti association rule. Nah, untuk klasifikasi ini mungkin kita paling banyak bahas nanti ya, karena memang kebanyakan teknik data mining yang dipakai itu adalah teknik klasifikasi yang pertama, kemudian cluster yang kedua, dan market basket analysis atau association rule itu yang ketiga. Nah, saat kita membahas mengenai klasifikasi, cluster, dan asosiasi, kita sudah masuk ke dalam ranah bahasan data mining ya, yaitu yang di atas ini, ya. Nah, ini. Sebelum UTS kita kemarin membahas tentang selection, mengubah data menjadi target data. Setelah itu setelah UTS kita membahas tentang preprocessing ya, mengubah target data menjadi preprocess data. Banyak metode yang diperkenalkan di sini, banyak teknik juga yang diperkenalkan dan pendekatan-pendekatan teknik, tapi memang ada lebih banyak lagi ya dari yang dijelaskan di kelas. Kemudian ada teknik transformation juga, mengubah preprocess data menjadi transform data. Ini lebih fokus ke arah bagaimana mengubah bentuk data menjadi data yang cocok dimasukkan ke teknik data mining ya. Misalnya teknik data mining itu ternyata hanya menerima data kategori, sementara data yang kita miliki adalah data numerik, maka kita harus ubah data numerik menjadi data kategori menggunakan teknik transformasi. Nah, di sini kita akan mempelajari 2 teknik ya untuk klasifikasi sendiri, di mana klasifikasi itu adalah teknik data mining, dan satu lagi adalah teknik untuk interpretasi atau evaluasi dari hasil klasifikasi yang nanti akan dieksekusi. Nah, alur dari klasifikasi ini sebenarnya seperti ini ya, kalau saya gambarkan menggunakan PEM. Jadi misal kita di sini punya data tadi ya. Nah, di sini kita punya data. Misalnya studi kasus yang sering kita ambil lagi ya tentang prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, misalnya di sini saya punya 100 data gitu ya. Ini data mahasiswa dengan segala macam atributnya di sini gitu ya. Nah, karena ini klasifikasi, maka pasti ada label, yang paling akhir ini adalah label kelasnya. Jadi dia akan lulus tepat waktu ya atau tidak, ya berdasarkan kemarin udah saya jelaskan sepintas ya, ketika kita membahas tentang data mining. Nah, dari sini akan masuk ke dalam suatu mesin data mining classifier, gitu ya, dengan menggunakan metode tertentu di sini ya. Misalnya yang saya gunakan adalah metode yang berbasiskan tree, gitu ya. Jadi nanti di sini metode klasifikasi, metode, gitu ya. Ini metodenya, metode klasifikasi, ya, klasifikasi. Nah, nanti metode klasifikasi ini akan menghasilkan suatu pola, gitu ya, atau pattern di sini. Nah, kalau metode klasifikasi yang saya bangun itu adalah membentuk suatu model atau pola bentuknya pohon, maka di sini akan ada bentuk pohon seperti ini, gitu ya. Nah, gitu ya, ini bentuk tree. Nah, karena data mining ini menggunakan teknik machine learning ya, di klasifikasi juga menggunakan teknik machine learning, dan kebanyakan memang teknik machine learning itu menghasilkan model data mining yang beraneka ragam bentuknya ya. Salah satunya bisa bentuk tree, bisa bentuk persamaan, bentuk peluang, bentuk regresi, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, setelah jadi model, misalnya di sini adalah rektor. Ya, ini rektor nih. Rektor ingin menggunakan aplikasi prediksi kelulusan mahasiswa. Ini aplikasinya, gitu ya. Ini aplikasinya, aplikasi.
aplikasi mahasiswa misalnya, untuk memprediksi apakah mahasiswa lulus tepat waktu atau tidak. Nah, maka yang dipakai di dalam aplikasi itu adalah model yang diciptakan dari teknik data mining ini, ya. Sehingga nanti di sini akan keluar hasil klasifikasinya, ya, result. Nah, misalnya yang masuk ini adalah 50 nilai mahasiswa. Maka nanti hasilnya dari model yang dibangun di sini, dari model yang di atas ini, itu akan ada misalnya 50 mahasiswa, misalnya data 100 yang di atas ini adalah mahasiswa dari tahun 2015 misalnya sampai 2022 misalnya. Nah, 50 yang di bawah ini adalah mahasiswa tahun 2023 misalnya. Maka saya Pak Rektor nanti ini akan memprediksi 50 orang mahasiswa tahun 2023 apakah lulus tepat waktu atau tidak, gitu ya. Nanti hasilnya ternyata di sini diprediksi 30 tepat waktu, ya. 20 TTW itu tidak tepat waktu. Nah, hasil result ini itu adalah hasil dari prediksi, ya. Tentu saja result yang kita maksud di sini ini bukan fakta. Tapi data yang Pak Rektor masukkan ini adalah fakta, dan data yang kita pakai untuk machine learning ini adalah fakta. Nah, bedanya data yang Pak Rektor masukkan ke dalam aplikasi mahasiswa ini adalah data yang belum ada labelnya, artinya dia belum tahu lulus tepat waktu atau tidak. Sementara data yang kita masukkan untuk belajar di sini, ya, menggunakan metode machine learning di metode klasifikasi ini, itu sudah ada labelnya, gitu ya. Apakah dia lulus tepat waktu atau tidak. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya sistemnya itu akan seperti ini kalau misalnya kita hasilkan knowledge, ya. Jadi sampai knowledge itu di result ini. Jadi metode klasifikasi ini adalah metode data miningnya, ya. Tree pohon yang dimaksudkan di sini adalah patternnya, gitu ya, atau pola. Sementara result yang dimaksudkan di sini itu adalah knowledge, gitu ya. Knowledge. Nah, kalau kita kembali lagi nih, ya, ke dalam slide, ya, nih slide-nya ini, maka tadi ada data mining, ada evaluasi, dan ada knowledge. Evaluasi ini nanti kita akan mengevaluasi dari pattern atau pola tadi. Ya, sehingga nanti apakah sebenarnya nanti model yang tercipta dari model klasifikasi itu bisa lebih dari satu, ya. Bisa ini, bisa ini, bisa ini. Nah, maka yang akan dipilih itu adalah model terbaik berdasarkan evaluasi dari pembelajaran metode yang dimaksudkan ini tadi, ya. Sehingga nanti kita akan coba misalnya menghasilkan suatu model nih. Nah, model ini kira-kira cocok nggak dengan kondisi sebenarnya. Maka kita akan membandingkan menggunakan data yang lain, ya. Data yang dari 100 ini, jadi data yang berupa fakta juga kita bandingin, ya. Karena data yang ada fakta tadi kan sudah punya labelnya. Misalnya kita bandingin dengan data 50 orang mahasiswa dari tahun 2015 sampai 2022 ini, lalu kita ujikan data itu ke model yang diciptakan tadi di sini, gitu ya, dari metode klasifikasi misalnya. Lalu kita lihat faktanya apa, terus hasil prediksinya apa. Nah, di situ kita bandingkan sehingga kita mendapatkan suatu model yang memiliki tingkat akurasi antara fakta dengan hasil prediksinya. Nah, yang dipilih ke dalam aplikasi mahasiswa di bawah ini adalah yang model memiliki akurasi tertinggi, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu tahapan-tahapannya. Nah, seperti yang kita sudah pelajari selama ini, ya, ada teknik selection, ada pre-processing, ada transformasi. Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya adalah 60% dari kegiatan data mining, gitu ya. Nah, kita kembali lagi ke dalam gambar ini, ya, bahwa di sini memang ketika pola dihasilkan dan pola itu dievaluasi, belum tentu bisa jadi knowledge, gitu ya. Bisa diterapkan prediksinya misalnya kalau di klasifikasi. Tapi kita bisa ubah misalnya teknik transformasinya kita ganti pakai metode yang lain, gitu ya. Kayak yang kita pelajari waktu pre-processing kemarin.
Saat ada data yang kosong, kita isi dengan nilai apa? Dengan min, median, atau modus gitu ya. Kalau kita isi pakai menggunakan min, hasilnya patternnya gimana nanti gitu ya. Kita isi pakai median, hasilnya gimana, dan kita isi pakai modus, nanti hasil evaluasi dari polanya kayak gimana. Nah, yang kita pilih adalah pola yang terbaik dari skenario yang kita buat ya di berbagai macam teknik yang ada di sini. Jadi itu grafiknya boleh ke bawah gitu ya, boleh mengulang dari fase selection, preprocessing, transformation, atau mungkin mengganti teknik data mining itu sendiri. Artinya dalam klasifikasi itu kan ada banyak metodenya. Nah, kita ganti metodenya. Nah, itu kegiatan dalam pengolahan data yang kita sebut sebagai data preparation yang biasanya dieksekusi atau dilakukan oleh seorang data engineer, itu sebenarnya adalah 60% dari kegiatan data mining. Sementara 40%-nya itu adalah menganalisa datanya dan itu adalah kerjaannya data scientist. Nah, untuk klasifikasi sendiri waktu itu sudah pernah dijelaskan bahwa klasifikasi adalah salah satu bentuk dari supervised learning. Sebenarnya dia supervised dan learning-nya itu berarti dia menggunakan teknik machine learning untuk belajar, di mana nanti dalam proses pembelajarannya itu sudah ada label atau kelasnya, sehingga nanti proses pembelajaran tinggal mengikuti label atau kelas yang sudah ditentukan dari data. Ya. Nah, sebenarnya nanti di sini kita akan membuat model. Ya. Jadi intinya membuat pattern. Ya. Jadi teknik data mining yang kita pakai itu tujuannya adalah membuat model atau membuat pola atau pattern, di mana nanti pola tersebut yang akan kita pakai untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan, atau untuk memprediksikan. Ya. Nah, arti dari prediksi sendiri adalah memprediksi nilai yang belum diketahui. Kalau nilai yang ingin kita ketahui adalah bentuknya kategori, kita bisa menggunakan metode yang outputnya kategori. Namun kalau nilai yang kita inginkan adalah numerik, gitu ya, maka kita biasanya menggunakan teknik regresi ya. Di mana regresi sendiri mungkin sudah kita pelajari di mata kuliah statistik dan di mata kuliah metode numerik. Nah, aplikasi dari penggunaan klasifikasi itu apa? Banyak ya. Salah satunya tadi ya aplikasi misalnya prediksi kelulusan mahasiswa yang nanti akan dilihat oleh rektor. Atau ada aplikasi untuk persetujuan kredit. Ya, diagnosa penyakit misalnya. Misalnya masukkan keluhan Anda, 5 keluhan misalnya. Keluhan pertama sakit kepala, kedua sakit gigi, ketiga ngapa, keempat apa, dan seterusnya gitu ya. Kemudian akan diprediksi, oh berarti kalau pola keluhannya seperti ini, maka penyakit kemungkinan besar penyakit yang diderita adalah flu, nah misalnya gitu. Nah itu adalah salah satu penerapan dari implementasi data mining dalam kehidupan nyata, gitu ya. Lalu ada target marketing, fraud detection, dan lain sebagainya. Jadi aplikasi yang kita bisa buat menggunakan metode data mining itu banyak banget, gitu ya. Salah satunya adalah yang disebutkan di sini. Nah, ini misalnya adalah contoh kasus tadi ya. Jadi kita ada input yaitu data mahasiswa, lalu ada output, ada 2 kelasnya karena klasifikasi dibagi 2, mahasiswa itu dikelompokkan. Yang pertama dia lulus tepat waktu dan yang kedua dia lulusnya tidak tepat waktu atau terlambat. Nah, data yang dimaksudkan ini adalah data yang fakta, artinya data yang memang merupakan fakta mahasiswa itu akan lulus tepat waktu, yang sudah ya, kalau fakta itu berarti yang sudah tepat waktu lulusnya atau yang dia terlambat lulusnya. Nah, dari data ini maka kita memiliki masalah bagaimana kita membuat suatu aplikasi secara otomatis yang bisa menentukan mahasiswa itu akan lulus tepat waktu atau tidak lulus tepat waktu. Itu contoh kasusnya. Nah, misalnya kita punya contoh kasus tadi seperti itu. Kita punya data nih di sini. Ada Budi, Wati, Badu, Rudi. Di sini ada 2 atribut, IPK semester 1 dan matematika dasar misalnya. Walaupun ini hanya contoh ya. Kalau kita aplikasikan beneran data miningnya nggak mungkin kita bisa memprediksi tepat waktu atau tidak dari IPK semester 1 dan mata kuliah matematika dasar saja gitu ya. Nah, ini contoh. Nah, biasanya data tadi kita bagi menjadi 2 gitu ya. Jadi misalnya saya punya 1000 fakta. Ya, atau tadi dicontohkan 100 gitu ya, untuk aplikasi yang dipakai rektor tadi. Maka biasanya saya bagi 2 dulu. Misalnya yang pertama adalah 75 data saya pakai untuk membuat model, lalu 25 datanya saya pakai untuk menguji model. Makanya ada yang namanya data latih atau data pelatihan dan data pengujian atau data uji nantinya. Nah, data uji itulah yang tadi saya jelaskan, kita akan bandingkan labelnya, kalau dalam kasus ini lalu lulus tepat waktu atau tidak,
hasil dari prediksi mesin gitu ya dengan hasil dari data fakta gitu ya. Nah, itu kita bandingkan lalu kita evaluasi berapa akurasinya gitu ya. Nah, jadi misalnya nih contoh saya punya data latih di sini ada Budi, Wati, Badu dan Rudi tadi. Ini data IPK-nya, ini data madasnya, mata kuliah dasarnya, atau ini matematika dasar kalau nggak salah ya. Ini tepat waktu. Lalu akan masuk ke dalam algoritma klasifikasi. Ini adalah teknik data mining-nya. Kemudian dia akan menjadi model atau classifier model. Ini adalah pattern-nya. Misalnya kita menggunakan tree, tadi ya tree itu kan bentuknya sebenarnya if then ya, if then else. If IPK sama dengan, jadi ini adalah pattern-nya nih. Ya, dari data ini pattern yang terbentuk adalah jika IPK lebih dari 3 atau matematika dasar sama dengan A, maka tepat waktunya ya, gitu ya. Jadi itu adalah rule-nya yang terbentuk dari data ini ya menggunakan suatu teknik klasifikasi berbasiskan pemodelannya adalah pohon atau tree gitu ya. Nah, dari klasifier model tadi saya gunakan testing data tadi ya, data testing di mana data testing ini saya ujikan gitu ya. Misalnya tadi kan datanya adalah Budi, Wati, Badu, Rudi. Saya ujikan dengan data Ahmad, Intan, Indah, dan Ujang gitu ya. Nah, tepat waktu iya atau tidak ini adalah fakta. Jadi data testing itu juga adalah data yang berupa fakta. Namun saya gunakan lulus tepat waktu atau tidak berupa fakta tadi, lalu saya bandingkan dengan hasil dari model tadi gitu ya. Nah, misalnya tadi kita punya rule ini tadi ya, if IPK lebih dari 3 or madda sama dengan A dan tepat waktu sama dengan iya. Nah, kita lihat di sini. Jika IPK lebih dari 3 dan madda sama dengan A dan tepat waktu iya. Berarti Ahmad tepat waktunya iya, terus terhadap model juga benar gitu ya. Berarti prediksinya benar, iya, faktanya juga iya. Nah, jadi itu adalah cara kita untuk mengetes apakah model yang diciptakan tadi itu bisa kita percayai untuk memprediksi atau tidak gitu ya. Terus misalnya yang kedua ini rule-nya banyak ya sebenarnya lebih dari satu ini gitu ya. Jadi misalnya bisa jadi IPK-nya berapa, madasnya dapat B, lulus tepat waktunya ya atau tidak. Jadi ini rule-nya sebenarnya lebih dari ini. Tapi kalau kita ingin mengecek misalnya tadi ya dengan namanya si Ahmad ini tepat waktunya kan iya gitu ya. Maka ini adalah fakta. Jadi Ahmad itu IPK-nya semester 1 ya 3,2 dan madasnya itu adalah AIN dan lulus tepat waktu ini adalah fakta sebenarnya ya. Kemudian kita coba nih ya rule ini dari data ini juga fakta. Nah, apakah benar mesin ini bisa bisa memprediksi, artinya classifier model ini atau model data mining ini bisa memprediksi. Maka kita cobalah dengan data Ahmad ya. Terus kita coba IPK-nya Ahmad 3,2. Sementara rule-nya adalah jika IPK di atas 3 berarti masuk ya if yang pertama. Nah, operasi yang pertama. Dan madasnya A masuk maka tepat waktu iya. Nah, gitu ya. Jadi untuk rule if IPK lebih dari 3 or madas sama dengan A dan tepat waktu sama dengan yes gitu ya. Tetapi karena ini or sebenarnya salah satu aja madasnya A atau IPK-nya lebih dari 3 maka tepat waktunya iya gitu ya. Nah, kita coba yang lain ya. Nah, kalau Intan misalnya kita pakai rule yang tadi IPK-nya 3,3, madasnya B, tapi tepat waktunya no, harusnya yes gitu ya. Berarti ini gagal gitu ya. Nah, Indah juga sama, gagal ya, Ujang gagal. Ini belum tentu gagal sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin if then berarti kan if ini then yes, berarti else-nya itu no. Artinya kalau IPK-nya kurang dari 3 atau madasnya kurang dari A itu sebenarnya dia no gitu ya. Nah, kita ngeceknya seperti itu. Dan kita sebut itu sebagai akurasi atau evaluasi dari sini. Jadi ada pola tadi, dan pola itu dievaluasi di sini. Nah, kalau interpretasi ini, kan ini interpretasi garis miring evaluasi. Kalau klasifikasi biasanya evaluasi sebutannya. Namun kalau di klaster itu sebutannya interpretasi. Gitu ya. Interpretasi itu berarti kita menjelaskan. Nah, lalu di sini kita prediksi nih, dari model tadi, misalnya yang kita pilih adalah model ini, karena model ini ternyata bagus akurasinya. Nah, lalu kita masukkan data baru. Data baru ini benar-benar data baru dan berupa fakta juga. Cuman bedanya adalah dia tidak ada kelasnya. Artinya kita nggak tahu nih ini lulus tepat waktu atau tidak. Kita baru mau memprediksi. Ya, inilah knowledge-nya. Misalnya kita punya Tatang tadi, data baru. IPK-nya 3.
matematika dasarnya A, maka kalau kita lihat dari rule yang tadi, dia lulus tepat waktu, gitu ya. Nah, namun ini masih prediksi ya, sementara memang Tatang ini faktanya adalah dia cuma punya IPK semester satunya 3 dan matematika dasarnya A. Sampai situ aja. Dia lulus tepat waktu atau tidak, kita nggak tahu secara fakta, tapi secara prediksi dari model ini yang dibuat tadi, maka kita bisa prediksi dia lulus tepat waktu atau tidak. Berarti dia lulus tepat waktu prediksinya. Nah, biasanya ketika Tatang ini nanti beneran lulus tepat waktu atau tidak, gitu ya, itu dilihat seiring berjalannya waktu. Nah, ketika ternyata, oh, Tatang beneran nih lulus tepat waktu, maka nanti data Tatang akan ditambahkan di data latih. Jadi data latih itu nanti akan bertambah terus seiring dengan fakta yang berkembang di lapangan. Jadi kalau sekarang tahun 2023, saya ingin memprediksi apakah lulus tepat waktu atau tidak di 2024 misalnya. Maka saya masukkan data tahun 2023 ini ke dalam mesin saya sampai 2015 tadi ya, untuk memprediksi 2024 misalnya. Nanti 2024 juga nanti kan akan menjadi fakta gitu ya, nanti di tahun depan. Maka nanti data 2024 saya masukkan ke mesin learning saya untuk memprediksi di 2025 gitu ya, dan seterusnya. Sehingga nanti jumlah data itu akan selalu berkembang, dan jumlah data yang berkembang itu akan masuk ke dalam data latih dan data uji yang kemudian akan dibuat modelnya setiap tahun menggunakan suatu algoritma klasifikasi. Jadi model itu nanti akan selalu dieksekusi setiap ada data yang berubah. Karena memang kan pengolahan data itu, pembentukan model klasifikasi itu kan nggak mungkin cuma sekali seumur hidup ya. Tapi kalau datanya makin banyak bertambah, berarti kan data itu bisa kita gali lagi menggunakan algoritma klasifikasi dan menghasilkan model yang baru. Jadi model yang baru akan terus-menerus dihasilkan dari data yang selalu bertambah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ada 3 tahapannya. Yang paling utama tadi, yang pertama adalah proses pembuatan modelnya, itu menggunakan data latih. Lalu yang berikutnya adalah proses menguji modelnya, kita menggunakan data testing. Jadi tadi ada label kelas ya, tepat waktu atau tidak, itu disembunyikan dulu. Kemudian nanti ketika sudah keluar hasil prediksi dari modelnya, menggunakan machine learning tadi ya, dicek apakah model tersebut sudah memiliki akurasi yang bagus atau belum, baru terakhir proses klasifikasi atau proses prediksinya. Nah, kalau untuk metode klasifikasi sendiri ya, tadi salah satu yang diperkenalkan adalah akurasi, itu yang paling mudah ya. Di mana akurasi itu definisinya adalah presentase antara data yang berhasil diprediksi dengan data yang sebenarnya terhadap model yang dibuat menggunakan data testing. Jadi dari data testingnya. Nah, misalnya tadi ada 100 data testing yang berhasil diprediksi cuma 90, maka akurasinya adalah 90%. Jadi misalnya dari 90 itu didapatkan nilai dari 100 tadi ya, didapatkan nilai prediksi yang tepat itu 90 misalnya. Dari 100 data itu kan sebenarnya dibagi menjadi 2 kelas. Yang pertama itu lulus tepat waktu, yang kedua itu tidak gitu ya. Nah, ketika mesin berhasil memprediksi yang tepat waktu, diprediksi benar tepat waktu, dan yang tidak tepat waktu juga diprediksi benar dengan tidak tepat waktu, maka dia akan akurat gitu ya. Tapi ada juga kondisi seperti ini. Faktanya dia tepat waktu, tapi ketika diprediksi oleh mesin menggunakan model klasifikasi tadi, ternyata dia tidak tepat waktu, berarti kan dia salah prediksi. Atau sebaliknya, gitu ya. Faktanya dia tidak tepat waktu, tapi diprediksi tepat waktu, berarti dia salah prediksi. Nah, biasanya kalau ada hal yang terjadi seperti itu, kita lazimnya menggunakan yang namanya confusion metric, gitu ya. Nah, ilustrasi di beberapa buku itu seperti ini ya, confusion metric. Jadi ada true dan false. Misalnya predicted value dan actual value. Faktanya ini perempuan ini adalah pregnant atau hamil. Lalu diprediksi oleh dokter dia hamil. Maka fakta dan prediksi itu sama. Nah, itu namanya true positif, gitu ya. Kemudian ada satu kondisi bahwa dia laki-laki di bawah ini. Lalu diprediksi sama dokter, ya kamu tidak hamil. Kan benar ya, laki-laki kan nggak mungkin hamil, maka dia disebut true negatif, gitu ya. Jadi dia laki-laki tapi diprediksi tidak hamil. Nah, tapi ada yang keliru nih dalam prediksi. Yang pertama kelirunya adalah false positif. Dia laki-laki faktanya, tapi diprediksi dia hamil. Maka kan
diprediksinya faktanya dia laki-laki atau salah gitu ya. Kemudian faktanya prediksinya dia pregnant atau hamil, ya berarti kan ada yang salah prediksinya gitu ya. Nah, dia disebut false positif. Namun ada juga yang perempuan dia sebenarnya hamil tapi diprediksi tidak hamil. Nah, itu namanya false negatif. False positif dan false negatif ini dua-duanya adalah kesalahan prediksi, gitu ya. Yang tadi datanya A diprediksi B, yang satunya datanya B diprediksi menjadi A. Nah, itu namanya false positif. Harusnya prediksinya A, faktanya A dia A, itu true positif, atau faktanya B dia prediksinya B itu kita sebut true negatif, gitu ya. Nah, sehingga dalam bahasa ilmiah diterjemahkan seperti ini. True positif itu jika fakta benar prediksi mesin benar. True negatif itu jika fakta salah prediksi mesin salah, berarti dia benar memprediksi. Benar diprediksi benar berarti benar, ya. Salah diprediksi salah berarti benar, kan gitu ya. Tapi kalau salah, fakta salah prediksi mesin benar itu salah, gitu ya. Lalu ada juga faktanya benar tapi prediksi mesin salah, itu juga salah. Nah, yang harus dihindari itu adalah false positif dan false negatif, karena misalnya nih ya, kalau aplikasi prediksi ini diimplementasikan di penyakit jantung ya. Misalnya kita punya masalah pasien penyakit jantung, kita mau memprediksi nih dari gejala-gejalanya dia apakah dia akan terkena penyakit jantung atau tidak. Kan kalau kita kena kondisi yang pertama nih misalnya, faktanya salah, prediksi benar. Artinya dia sebenarnya tidak sakit jantung, tapi diprediksinya sakit jantung. Apa yang terjadi? Kan fatal ya. Orangnya udah stres gitu ya. Terus dia melakukan pengobatan, habis duit dan lain-lain, padahal faktanya dia tidak sakit jantung gitu ya, tapi diprediksi benar sakit jantung kan gitu ya. Nah, itu kan keliru. Atau yang kedua, false negatif. Dia beneran sakit jantung, tapi diprediksi tidak sakit jantung, ya besoknya langsung meninggal gitu ya. Nah, itu juga parah ya. Nah, yang prediksi benar itu adalah jika dia sakit jantung, diprediksi sakit jantung, sehingga nanti treatmentnya jelas gitu ya. Atau yang dia memang tidak sakit jantung dan diprediksi tidak sakit jantung, maka semuanya clear gitu ya. Jadi sebisa mungkin dengan confusion matrix ini kita akan mencari true positif dan true negatif. Yang kita hindari adalah false positif dan false negatif, ya kurang lebih seperti itu. Nah, itu namanya confusion matrix, ya. Nah, ketika kita mendapatkan confusion matrix ini, sebenarnya kita bisa mendapatkan 4 nilai. Jadi akurasi ini juga bisa masuk ke dalam confusion matrix. Ya, nah di sini ada persamaannya nih ya. Misalnya di sini true positif, true negatif, false positif dan false negatif, gitu ya. Jadi kalau kita ingin menghitung akurasi, maka persamaannya ini, gitu ya. Nah, kita contohin aja deh, gitu ya. Kita contohin ke dalam Excel atau ke dalam Notepad aja deh, gitu ya. Atau ke ini aja, ke pen tadi ya. Ini tadi udah clear ya, ini saya hapus aja. Nah, gitu ya. Atau pennya saya buka lagi aja deh, gitu ya. Yes. Nah, kalau confusion matrix itu kan kotak ini kan, nah itu ya. Yang kita harus concern tadi adalah di sini. Di sini berarti nilai true positif gitu ya. Di sini nilai true negatif. True negatif. Nah, katakanlah tadi saya ingin memprediksi menggunakan data lulus tepat waktu atau tidak gitu ya. Misalnya saya uji model saya ya menggunakan model yang sudah dibuat tadi ya. Jadi saya punya 100 data deh, anggap aja 100 data uji. 100 data uji ini saya ingin tes ke dalam mesin learning tadi, apakah mesin learning ini benar bisa memprediksi dari 100 data uji tadi. Misalnya dari 100 ada 70 orang yang tepat waktu, gitu ya. Lalu ada 30 orang yang TTW, itu berarti tidak tepat waktu, gitu ya. Nah, lalu masuk ke machine learning nih. Ternyata di dalam machine learning, gitu ya, diprediksilah ternyata hanya 68 orang yang tepat waktu, dan ada kalau 100 berarti sini 32 orang yang tidak tepat waktu, gitu ya. Nah, maka true positif dari 70 yang fakta tepat waktu, ternyata yang diprediksi hanya 68. Berarti ada 2 yang error gitu ya. Berarti true positifnya adalah 68 di sini.
diprediksi benar, fakta benar. Ya. Diprediksi benar itu 70, diprediksi benar 68, fakta 70. Berarti dari 70 ini yang diprediksi benar hanya 68 kan gitu ya. Terus ada true negatif juga di sini. True negatif itu berarti yang tidak lulus tepat waktu gitu ya. Yang tidak lulus tepat waktu 30, faktanya 30 tapi diprediksi 32. Berarti yang berhasil diprediksi itu kan 30 dari fakta gitu ya. Sementara errornya di sini berarti ada false positif, ini ada false negatif. Berarti kesalahan prediksi itu kan berarti ada yang tadinya harusnya lulus tepat waktu tapi tidak diprediksi lulus tepat waktu. Ya, di sini kita lihat ada 2 orang, gitu ya. Berarti di sini 2. Lalu ada juga yang salah prediksi, gitu ya. Yang harusnya dia tidak lulus tepat waktu diprediksi lulus tepat waktu, maka dia di sini 2 juga. Nah, kalau kita punya rumus ini, ingin tahu berapa akurasinya dari ini tadi, maka kita tinggal masukkan rumus yang ini tadi, gitu ya. Akurasinya berarti TP ditambah TN, ya udah TP-nya misalnya 68 ditambah 30, berarti akurasinya 68 ditambah 30 dibagi misalnya. Bagi berapa nih tadi? TP ditambah dibagi semua ya. Nah, udah dibagi semua aja gitu ya, dibagi 102. Nah, berapa nih akurasinya? Berarti ini sekitar 98 dibagi 102. Ya gede ya, berarti akurasinya ya. Hampir mendekati 1. Dikali 100% biasanya. Nah, gede berarti. Kemudian yang dicari berikutnya adalah presisi. Presisi ini secara definisi ilmiahnya dia menggambarkan akurasi antara data yang diminta dengan hasil prediksi yang diberikan oleh model. Jadi apakah model itu menghasilkan prediksi yang presisi? Nah, jawabannya di sini, gitu ya. Berarti yang kita butuhkan adalah true positif dibagi true positif ditambah false positif. Ya, yang benar diprediksi positif dibagi dengan yang benar diprediksi positif dan kesalahan dari prediksi positif itu. Itu namanya precision. Kemudian ada recall atau sensitivity. Definisinya adalah menggambarkan keberhasilan model dalam menemukan suatu informasi kembali. Rumusnya adalah TP dibagi TP ditambah FN. Dapatlah sekian persen. Gitu ya. Kemudian ada perhitungan yang keempat adalah F-score, F1 score. Gitu ya. Nah, di situ adalah menggambarkan rata-rata dari precision dan recall di mana itu akan menjelaskan prediksi yang tepat dan yang tidak tepat. Gitu ya. Nah, persamaannya adalah 2 kali recall dikali precision dibagi recall ditambah precision. Ya, dapatlah berapa persen. Ya, berarti kita harus cari recall-nya dulu, kita cari precision-nya dulu dari data yang tadi, maka kita dapatkan F1 score. Ya. Jadi, kalau kita udah membuat confusion metric, ya seperti ini, maka sebenarnya kita bisa menguji keempat evaluasi ya, akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nah, jadi ini adalah teknik evaluasinya. Nah, kita coba bahas salah satu metode aja ya, yaitu decision tree. Jadi ini metode udah lama banget, tahun 70-an diciptakan oleh Ross Quinlan. Lalu ada varian lainnya atau pengembangan dari decision tree ini sendiri, yaitu ID tree, ada C45, C50, terus dari tree dikembangkan menjadi suatu forest, ada random forest, dan seterusnya. Lalu dari random forest dikembangkan lagi ke metode yang paling baru adalah XGBoost, dan seterusnya. Jadi metode ini, decision tree ini adalah metode dasar, di mana dari namanya aja kita udah tahu bahwa nantinya model yang dibentuk itu adalah rule seperti tadi ya, yaitu tree. Nah, ini contoh gitu ya. Jadi ini contoh saya punya data ini. Jadi kalau di buku data mining itu biasanya memang data ini yang dipakai. Data ini juga kita pakai untuk apa kemarin mempelajari selection ya, menggunakan information gain. Nah, di decision tree nanti kita ketemu lagi information gain gitu ya. Nah, ketemunya di mana itu nanti kita jelaskan gitu ya. Nah, misalnya saya punya data ini gitu ya. Jadi ini adalah ada data latih. Jadi sebenarnya data ini ada 18 ya. Lalu saya bagi 2 nih datanya. Yang pertama data latih adalah data yang saya pakai untuk mesinnya itu belajar menggunakan metode decision tree yang akan jadi pola nantinya. Pola itu adalah bentuknya tree, if then else gitu ya. Lalu ada 4 data nanti yang saya ujikan apakah data itu tepat atau tidak. Apakah pola yang dihasilkan itu tepat atau tidak nantinya gitu ya. Berarti ini masih sama, ada age, ada income, kemudian ada student credit rating, dia akan beli komputer
atau tidak, ya. Jadi saya punya 14 data ini 14 ya kalau nggak salah. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, benar 14 data. Nah, ketika data ini dimasukkan ke dalam machine learning decision tree, gitu ya, maka akan jadi model seperti ini. Ini adalah pattern-nya. Ya, ini transform datanya diolah menggunakan metode data mining yaitu decision tree, jadilah pattern. Gitu ya. Kita masih ingat tadi ya langkah-langkah data miningnya. Di sini ada umur, ada student, ada credit rating. Nah, kita lihat di sini padahal atributnya ada age, ada income, ada student, ada credit rating, ada 4 ya. Kenapa jadinya role hanya 3 gitu ya? Nah, berarti decision tree itulah yang membentuk ini. Terus kalau kita tanya alasan kenapa yang di atas itu adalah age gitu ya, kenapa yang di atas ini tidak student saja gitu ya, atau yang di atas ini itu tidak credit rating gitu ya, malah age yang diutamakan di sini gitu ya. Nah itu karena kita akan menggunakan metode decision tree tadi ya. Nah ini adalah salah satu contoh dari rule-nya. Jadi rule itu kan banyak jadinya. Jika umur kurang dari 30, studentnya no, maka dia tidak beli komputer. Itu rule pertama. Jika umurnya kurang dari 30, dia student, yes, gitu ya, maka dia akan beli komputer, itu rule yang kedua. Jika umur antara 31 sampai 40, maka dia pasti beli komputer, gitu ya. Itu rule yang ketiga. Jika umur lebih dari 40, kredit ratingnya excellent, dia tidak akan beli komputer. Nah, jika umur lebih dari 40, kredit ratingnya fair, maka dia beli komputer. Maka kita ada 5 rule di sini, gitu ya. Oke, nah tadi kenapa age di atas, gitu ya? Kenapa nggak student aja, ya? Kenapa income nggak ada di sini, gitu ya? Nah itu semuanya adalah dari metode decision tree-nya. Nah, jadi pertama decision tree itu adalah memilih atribut mana yang menjadi root, ya, mana yang nanti akan menjadi child, ya. Kita ingat ya definisi dari tree ya atau pohon. Ada node yang menjadi root, ada node yang menjadi child, gitu ya. Nanti child ini akan menjadi parent bagi child yang baru dan seterusnya, gitu ya. Maka kita akan menggunakan information gain lagi, gitu ya. Dan kita akan menggunakan entropi lagi, di mana entropi dan information gain itu kita pernah bahas di attribute selection, gitu ya. Jadi metode decision tree itu ada attribute selection-nya, ada teknik attribute selection yang digunakan, tapi attribute selection itu bukan untuk memfilter atau mengurangi atribut, tapi untuk memilih mana atribut yang paling kuat relasinya dengan kelas. Definisinya sama ya, information gain itu adalah sebenarnya mana atribut yang paling kuat relasinya terhadap kelas. Urusan dia dipakai atau tidak itu kan nanti gitu ya. Kalau dia nilainya kecil baru dia dihilangkan ya kalau di selection. Nah, kalau di information gain ini bisa jadi hal yang sama juga terjadi. Kalau misalnya ternyata ada atribut yang dia tidak berpengaruh banget sih terhadap dia akan beli komputer atau tidak ya, karena contohnya ini beli komputer atau tidak, maka bisa jadi atribut itu jadi nggak usah dipakai juga nggak apa-apa gitu ya, karena sudah memenuhi pola secara umum dari data yang kita pakai. Kalau datanya kita tambahkan, polanya pasti berubah lagi. Kalau datanya kita ganti, pola pasti beda. Nah, pola yang tadi, gitu ya, pola yang ini tadi sebagai contoh, itu dari data yang ini, gitu ya. Jadi kalau datanya saya tambah jadi 100 misalnya, belum tentu polanya ini, gitu ya. Jadi pola ini tergantung dari data yang kita pakai. Oke, persamaannya juga masih sama, information gain seperti ini, gitu ya. Kita gunakan seperti ini juga sama lah gitu ya. Jadi dengan persamaan yang kita pakai sama. Jadi ini saya skip aja. Nah, contoh pemilihan atribut gimana? Sama, kita cari information gain-nya ya. Kalau teman-teman masih ingat kemarin. Jadi age, income, student ya, age, income, student, credit rating, kita cari nilai information gain-nya. Ya, biasa pertama kita cari entropinya dulu, baru kita isi information gain-nya, dapatlah ini gitu ya. Gain umur dapat 0,246, income dapat 0,029, student dapat 0,151, rating dapat 0,048. Dapat semua nih ya, 44 information gain itu. Nah, siapa yang menjadi root karena kan belum kebentuk ya. Nah, kita pilih mana yang paling besar, kita urutkan. Nah, di sini age yang paling besar, maka pilih umur gitu ya, menjadi root di sini ya. Nah, age itu kan punya 3 nilai ya kalau dari data.
kurang dari sama dengan 30, 31 sampai 40 atau lebih dari 40 gitu ya. Nah, kita lihat lagi. Ya, kita evaluasi sebenarnya satu-satu, tapi kita bisa lihat di sini bahwa yang usianya 31 sampai 40 itu pasti beli komputer. Tahu dari mana? Dari data, gitu ya. Nah, kita bisa lihat dari data. Ya, ini 31 kurang dari 40 nih. Pasti beli komputer kan? Nah, jadi ya. Ini 31 kurang dari 40 pasti beli komputer juga. Ini juga 31 40 pasti beli komputer. Ini 31 sampai 40 pasti beli komputer. Berarti yang umurnya 31 sampai 40 karena age ini yang paling atas, itu semuanya pasti beli komputer gitu ya. Sehingga langsung aja di sini yes. Tidak perlu diproses lagi yang di bawah ini. Karena dia udah keluar hasil prediksinya. Ketika umur di antara 31 sampai 40, maka dia pasti beli komputer dari data yang tadi. Nah, sekarang yang kita lihat adalah gimana yang kurang dari 30 dan lebih dari 40 gitu ya. Nah, untuk yang kurang dari 30, maka saya akan kumpulkan semua data yang age-nya kurang dari 30, kurang dari sama dengan 30. Ya, di sini juga ada income, ada student, ada credit rating, dan ada beli komputer atau tidak. Jadi saya akan mengambil yang age-nya kurang dari 30. Nah, kita bisa lihat di sini yang age kurang dari 30, kemungkinan beli komputernya ada iya dan ada tidak gitu ya. Berarti ada kemungkinan dia beli atau tidak yang umurnya kurang dari 30. Nah, maka penentuan selanjutnya adalah berdasarkan income-nya kah, berdasarkan student-nya, atau credit rating-nya. Nah, kita cari lagi menggunakan information gain, tapi yang age kita nggak perlu cari lagi karena sudah. Ya, kita tinggal hitung gain student, ya, information gain credit rating, dan information gain dari income. Oke, kita pertama cari yang student dulu. Ya, dengan menggunakan information gain yang sama, saya dapatkan student adalah 0,97. Kemudian credit rating dengan rumus yang sama juga, information gain saya dapatkan credit rating adalah 0,95. Credit rating bukan 0,95 itu information info ini apa entropinya ya. Saya dapatkan 0,2 ya, ini adalah information gain-nya. Kemudian untuk income saya dapatkan 0,57. Nah, dari 3 tadi saya urutkan, maka student yang paling tinggi yaitu 0,97. Maka di bawahnya adalah student ya. Jadi setelah umur kurang dari 30 yang dicek studentnya. Nah, student punya dua nilai kan, student yang no atau student yang yes. Nah, kita telusuri lagi dari data. Kalau no gimana, kalau yes gimana? Ini datanya, kita lihat ya. Ketika student no, by komputernya no. Ketika studentnya no lagi, by komputernya no. Ketika studentnya no lagi, by komputernya no. Berarti di sini kan setiap studentnya no, dia by komputernya no. Sebaliknya yang di bawah, setiap studentnya yes, maka by komputernya yes. Berarti kita udah selesai penelusurannya. Apabila studentnya no, maka dia tidak beli komputer, by komputernya no. Jika studentnya yes, maka dia akan beli komputer dan by komputernya yes. Ya. Nah, karena ini sudah keluar prediksinya, ini juga udah, maka yang kita lakukan adalah yang lebih dari 40. Nah, berarti dengan cara yang sama tadi, saya kumpulkan yang age-nya lebih dari 40. Karena di age lebih dari 40 masih ada dua kemungkinan di sini, kita bisa lihat ya, ada yes, yes, no, dan yes. Berarti di bawah di atas 40 juga ada kemungkinan dia beli komputer atau tidak. Nah, dilihat dari mananya? Dilihat dari income-nya kah, student-nya kah, atau credit rating-nya? Student tetap kita hitung gitu ya di sini. Karena memang student yang ada di umur di atas 40 dengan student yang di bawah 30 itu akan memiliki nilai information gain yang berbeda. Jadi ini mau nggak mau studentnya kita hitung. Ini kalau di kuliah offline biasanya nanti akan saya minta teman-teman menghitung ya, tapi kita langsung saja di sini, di mana credit rating memiliki nilai paling tinggi daripada income dan student untuk yang age-nya lebih dari 40. Maka kita isikan credit rating di sini menjadi fair dan excellent. Nah, kita lihat lagi menggunakan data tadi yang ini gitu ya. Credit rating fair by komputer yes, fair yes, excellent no, fair yes. Maka ketika credit ratingnya fair, semua dari data ini dia pasti beli komputer, dan kalau excellent dia pasti no. Maka kalau excellent no, fairnya yes. Selesai penelusurannya. Karena di sini sudah dapat prediksinya, di sini udah dapat, di sini udah, di sini udah, di sini udah. Maka kita tidak perlu menghitung yang lain karena udah selesai semua.
Berarti income tidak perlu kita perhitungkan lagi di sini, ya kurang lebih seperti itu, gitu ya. Nah, tinggal saya gunakan nih data uji yang ini, ada 4 tadi, gitu ya. Data pertama dari model ini, ya saya lihat, ya age lebih dari 40. Oke. Kemudian income-nya nggak perlu kita lihat karena dari model juga income nggak terbentuk, gitu ya. Kemudian yang berikutnya credit rating excellent, excellent. By komputernya yes. Nah, faktanya by komputernya yes nih untuk data pertama. Tapi kalau kita telusuri dari tree ini ternyata prediksinya no, maka prediksinya no, aktualnya yes, ini sebenarnya keliru, gitu ya. Oke, itu data yang pertama. Dan data yang kedua, umurnya kurang dari 30. Ini student nggak? Ya, no ya, student no. Beli komputer nggak? Nggak, no. Maka benar, gitu ya. Prediksinya no, faktanya no, berarti yang kedua ini benar. Yang ketiga, prediksinya kita lihat lagi 31 sampai 40. Nah, kalau ini langsung aja. Ya, pasti yes itu ya kalau di modelnya, nggak perlu kita telusuri lagi. Kita lihat di faktanya 31 sampai 40, ternyata faktanya yes, maka yang ketiga juga benar. Kemudian yang keempat lebih dari 40, ya di sini masuk. Kemudian kredit ratingnya fair, maka dia beli komputer yes, maka ini benar. Ya. Jadi dari 4 data uji, 3 benar, 1 salah. Berarti 3/4 dikali 100%. Dapatlah akurasi terhadap data uji adalah 75%. Nah, gitu ya. Nah, baru model inilah yang nanti kita akan pakai untuk memprediksi beli komputer atau tidak. Nanti itu kan baru prediksi. Nanti data baru yang menjadi fakta, kita tambahkan lagi ke data pelatih dan data uji, kita ujikan lagi, sehingga nanti semakin banyaknya data, rule-nya bisa berubah, gitu ya. Nah, mengapa biasanya banyak dipakai decision tree? Karena memang mudah diimplementasikan, kemudian mudah untuk dipahami. Ya, yang susah dipahami itu yang pengembangan dari decision tree-nya, itu agak susah dipahami, tapi sebenarnya nggak susah amat lah, gitu ya. Karena kita bisa baca, kita bisa praktekkan. Nah, biasanya decision tree ini cocok untuk masalah yang atributnya discrete atau atributnya kategori, itu cocok ya. Kalau yang atributnya numerik gimana? Itu sebenarnya bisa aja dipaksakan tapi dia tidak cocok. Terus yang nilai kategorinya sedikit, misalnya cuma panas, sedang, dingin, 3 doang misalnya, atau 4 atau 5. Tapi kalau misalnya ada atribut yang kategorinya bisa 10, bisa 20, itu juga jelek untuk tree, karena nanti dia akan membentuk banyak sekali cabang-cabang pohon, gitu ya. Dan dia juga cocok untuk data training yang tidak lengkap, karena bisa kita transformasikan menggunakan teknik binning yang kemarin, gitu ya. Nah, masalah decision tree itu apa? Yang pertama overfitting. Overfitting ini adalah kalau kita analogikan di dunia nyata gini, teman-teman mahasiswa dikasih contoh soal, itu bisa jawab, gitu ya. Tapi begitu angkanya saya ubah, kalian jadi nggak bisa jawab, padahal kan langkah-langkahnya sama. Nah, itu namanya overfitting, gitu ya. Nah, overfitting terjadi ketika model itu hanya bisa belajar dari data training saja, sehingga begitu akan kita ujikan dengan data uji, dia gagal. Nah, itu namanya overfitting, ya. Nah, untuk menghindari overfitting, biasanya dalam decision tree itu ada 2 yang dilakukan, ada namanya pruning, ada pre-pruning dan post-pruning. Pre-pruning itu berarti ketika pohon yang tadi mau dijadikan model, itu dipotongnya pohonnya itu dari pas pembentukan modelnya menggunakan suatu threshold atau batas. Nah, cuman kekurangannya itu kita nggak tahu batasnya itu berapa, apakah di pohon level 1, level 2, level 3, di kedalaman level berapa, kita nggak tahu. Lalu ada juga yang post pruning, ya. Kita bisa potong cabang pohonnya ketika pohonnya udah jadi, gitu ya. Nah, kita bisa cek, kita bisa cobain satu-satu dengan data, kita harus motong di level yang mana. Nah, itu adalah kendala dari decision tree. Namun sebenarnya kedua masalah ini udah teratasi dengan metode decision tree yang terbaru yang saya sebutkan di awal tadi. Ada decision tree, ada apa? Random forest, ada XGBoost, XGBoost dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh model atau metode klasifikasi yang lain. Yang pertama misalnya naive Bayes, modelnya bukan tree tapi statistik, yaitu peluang. Ada KNN juga, KNN ini hitungan langsung sebenarnya, jadi modelnya itu adalah persamaan. Model matematik juga. SVM itu statistik, lalu Artificial Neural Network itu model AI ya.
agak berbeda pendekatannya, dia bukan statistik tapi AI dan lain sebagainya. Oke, itu saja materi kita, dan untuk tugasnya, jadi teman-teman saya minta untuk mempelajari klasifikasi naive Bayes ya. Ini gampang sebenarnya. Jadi teman-teman silakan pelajari secara mandiri, ini tidak saya kumpulkan. Namun di pertemuan minggu depan mungkin akan dikasih tugas mengenai naive Bayes ini gitu ya. Jadi nanti akan saya berikan data, nanti tolong data ini digimanain gitu ya menggunakan naive Bayes. Cara gimana ya sama seperti yang saya gambarkan tadi di pen. Jadi ada data, masuk model klasifikasinya, masuk metode klasifikasinya akan menjadi model gitu ya. Nah, naive Bayes ini kan modelnya peluang. Nanti kita bagi dulu datanya, data training tadi untuk membuat modelnya, lalu data testing tadi untuk mengevaluasi modelnya, apakah model ini memiliki akurasi yang tepat atau tidak. Nah, akurasi ngitungnya gimana? Tadi bisa kita gunakan confusion metric gitu ya. Baik, itu saja pertemuan pada minggu ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.